Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Penyelesaiannya sama seperti yang linear kuadrat, hanya saja di sini kedua pertidaksamaannya ini pertidaksamaan kuadrat, tidak memuat yang linear gitu. Nah, misalkan di sini terdapat sistem pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat ditambah X kurang 6, dan pertidaksamaan yang kedua Y kurang dari atau sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 3X tambah 4. Kita akan menggambar dari grafik pertidaksamaan yang pertama. Langkah penyelesaiannya masih sama seperti sebelumnya. Jadi kita cari koordinat titik potong dengan sumbu X, koordinat titik potong dengan sumbu Y, kemudian kita cari titik puncak dari grafiknya. Jadi misalkan nanti kalau di soal ada yang menyebutnya sistem pertidaksamaan kuadrat atau juga yang pertidaksamaan parabola gitu. Karena kalau pertidaksamaan kuadrat, grafiknya nanti berupa parabola. Entah itu dia terbuka ke atas, ataupun ke bawah, ataupun ke samping gitu. Nah, sekarang kita lakukan langkah pertama, yaitu mencari titik potong dengan sumbu X. Kalau mencari titik potong dengan sumbu X, berarti di sini Y-nya sama dengan 0. Kita ubah pertidaksamaannya menjadi persamaan terlebih dahulu. Nah, dari yang pertama yang ini, kita ubah menjadi sama dengan 0. Kita faktorkan. Cari dua buah bilangan, kalau dikalikan negatif 6, kalau dijumlahkan jadi positif 1. Bilangannya yaitu negatif 2 dan positif 3. Kalau dikalikan benar jadi negatif 6. Kalau dijumlah, iya jadi positif 1. Sehingga diperoleh X min 2-nya sama dengan 0 atau X plus 3-nya yang 0. Sehingga X-nya positif 2 dan negatif 3. Nah, udah ketemu nih nilai X-nya. Berarti koordinat titik potong dengan sumbu X itu 2,0 atau negatif 3,0. Nah, udah ketemu nih. Lalu kita cari koordinat titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya sekarang yang sama dengan 0. Substitusikan lagi ke sini. 0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 kurangi 6. Nanti akan diperoleh, ini abaikan saja, berarti tinggal Y-nya negatif 6. Jadi koordinat titik potongnya 0, negatif 6. Nah, kemudian kita cari. Yang terakhir itu koordinat titik puncaknya. Kalau mencari koordinat titik puncak, kata kuncinya ingat kita cari nilai A, B, C. Sekalipun posisi X kuadrat itu disimpan di akhir, tetap yang jadi A itu koefisien X kuadrat atau nilai yang di depan X kuadrat. A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya negatif 6. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif B dibagi 2A, yaitu negatif 1 dibagi 2 kali 1. Hasilnya negatif setengah. Kalau ada negatif kayak gini, kalian boleh menulisnya negatif 1 per 2, atau negatifnya diketengahkan juga boleh, negatif setengah. Gitu. Karena sama-sama nilai X-nya negatif. Berikutnya kita cari koordinat titik Y-nya. Negatif D per 4A. D itu diperoleh dari B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikali negatif 6. Dibagi 4 kali 1. Nah, hati-hati. Negatifnya tetap ditulis yang ini. 1 kuadrat hasilnya 1. Negatif 4 kali 1 kali negatif 6. Hasilnya positif 24. Sehingga diperoleh negatif 25 per 4. Kalau mau disederhanakan juga boleh, sama aja dengan negatif 6 seperempat. Jadi kalau kalian mau menuliskan dalam bentuk pecahan ataupun dalam bentuk desimal itu diperbolehkan. Tapi kalau bisa konsisten ya, kalau desimal keduanya, kalau pecahan keduanya. Jadi titik potongnya, koordinat titik potongnya itu negatif setengah, negatif 6 seperempat. Nah, ini dari pertidaksamaan yang pertama.
Sekarang kita cari dari pertidaksamaan yang kedua. Langkahnya sama persis. Kita cari koordinat titik potong dengan sumbu X, sama seperti tadi. Nah, hati-hati kalau ini nilai X kuadratnya itu koefisien depannya negatif 1. Untuk memfaktorkannya, bukan X dan XK yang tadi, tapi yang sebelah sininya negatif X, ininya X. Tapi kalau mau ditukar posisinya boleh. Asalkan salah satunya negatif, salah satunya positif. Tapi kenapa misalkan nggak negatif keduanya? Kalau ini negatif kali negatif kan positif. Jadi nanti hasilnya positif lagi. Sedangkan di sini dimintanya negatif. Nah, sekarang kita cari bilangkan. Kalau dikalikan, bukan jadi 4 sekarang. Tapi di sini ada negatif 1 kan. Negatif 1 kali 4, negatif 4. Dikalikan jadi negatif 4, kalau dijumlahkan negatif 3. Bilangannya berapa? Berarti negatif 4 sama positif 1 kan? Negatif 4 kita bagi ke sini. Dibagi negatif 1, hasilnya positif 4. Simpan di sebelah sini. Lalu yang positif 1 bagi ke sini, simpan di sini. Jadi kayak disilang lagi. Nah, jadi diperoleh negatif X plus 1-nya sama dengan 0 atau X plus 4-nya yang 0. Nah, jadi ini nilai X-nya dan koordinat titik potongnya 1,0 dan negatif 4,0. Langkah kedua sama seperti tadi, kita cari koordinat titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan lagi. Ini abaikan saja. Sehingga diperoleh nilai Y-nya 4, koordinatnya 0,4. Dan yang terakhir itu kita cari koordinat titik puncak. Hati-hati, A-nya bukan 1 lagi, tapi negatif 1, B-nya negatif 3, dan C-nya adalah 4. Kita cari nilai X. Negatif dikali negatif 3 dibagi 2 kali negatif 1. Yang atas positif, yang bawah jadi negatif. Jadi hasilnya negatif 3/2. Ini yang X. Sekarang untuk yang Y. Negatif 3 dikuadratkan, dikurangi 4 kali negatif 1 kali 4. Negatif 3 dikuadratkan itu hasilnya. Nah, 9 ini plus 16. Ini dijumlahkan jadi 25, ini negatif, ini negatif. Berarti jadi positif, 25/4 atau sama aja dengan 6/4. Nah, ini udah ketemu semua koordinatnya. Tinggal kita sekarang gambar grafiknya. Nah, kita rangkum sekarang yang dari hasil perolehan yang tadi. Ini koordinat titik-titiknya. Kita gambar dari grafik yang pertama. Dari yang pertama, ini ada koordinat 2,0 dan negatif 3,0. Ini dan di sini. Lalu koordinat dengan titik potongnya positif yang ini, 0, negatif 6. Berarti di sini dan puncaknya negatif setengah, negatif 6/4 di sini. Lebih mudah kalau menghubungkan titiknya, kalian mulai dari titik puncak dulu. Kalau dari sini takutnya nggak lurus gitu. Takutnya terlewat puncaknya. Nah, untuk menggambar grafiknya, jangan dipaskan sampai sini. Tapi lanjutkan aja, karena ini grafiknya nggak ada ujungnya. Terus aja berlanjut gitu. Nah, di sini daerah penyelesaiannya itu Y lebih dari atau sama dengan. Daerahnya yang mana? Ada 2 kemungkinan. Sebelah atas kurva atau sebelah bawah kurva. Kita cari di sini, kita uji. Misalkan kita ambil yang mudah aja. Koordinatnya 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Substitusikan ke persamaan yang ini, pertidaksamaan ini. Berarti 0 lebih dari atau sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 kurangi 6. Benar nggak 0 lebih besar dari negatif 6? Nah, ini benar. Sehingga karena 0 ada di daerah atas kurva, jadi daerah ini yang kita arsir.
Nah, ini untuk grafik yang pertama. Lalu yang kedua. Ini ada koordinatnya negatif 4,0. Lalu 1,0. 0,4. Dan yang terakhir, negatif 3/2,6/4. Negatif 3/2 itu sama aja dengan negatif 1,5. Ada di sini. Nah, sekitar sini. Tinggal kita hubungkan saja. Sama seperti tadi, kita cari koordinat titiknya. Misalkan saja, daerahnya daerah mana nanti yang diperoleh. Nah, kalau mau mengujinya boleh pakai yang 0,0 lagi ataupun koordinat yang lain. Kalau mau 0,0, berarti 0,0. Kita substitusikan ke sini. 0 kurang dari atau sama dengan negatif 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 tambah 4. 0 kurang dari, ini habis. Benar nggak 0 lebih kecil dari 4? Kalau benar, karena 0 bagian bawah kurva, berarti daerah sini kita arsir. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang diminta, kalau misalkan mau diuji titik daerah lain, silahkan. Misalkan di sini. Ini sebenarnya titiknya agak kurang ke atas ya. Kalau misalkan mau diuji daerah yang sebelah sini juga boleh. Hanya saja nanti kalau sebelah sini kurang memenuhi, tidak memenuhi. Sehingga bukan penyelesaiannya. Penyelesaiannya tadi yang dilewati oleh garis yang ini sama yang merah tadi. Dilewati oleh keduanya berarti daerah mana? Yang tengah kan? Yang sebelah sini. Sehingga penyelesaiannya adalah, nah, yang ini. Jadi, daerah penyelesaian antara kurvanya itu daerah tengahnya. Tapi nggak selalu daerah tengah gitu. Kalau misalkan kita ganti di sini bentuk pertidaksamaannya, daerahnya bisa lain lagi. Sekalipun titik koordinatnya sama. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.